Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai melaku bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Potongan ayat 1 surat At-Taghabun ini menjelaskan kepada kita bahwa semua yang ada di alam semesta tunduk patuh kepada ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Matahari dengan sinarnya, angin dengan hembusannya, api dengan panasnya, air laut dengan asinnya, dan sebagainya. Kenyataan bahwa hidup ini telah berjalan ribuan tahun adalah bukti ketaatan alam kepada Sang Pencipta. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia karena tinggal di bumi seharusnya juga tunduk patuh kepadanya. Namun karena manusia dianugerahi akal dan nafsu sehingga memiliki kehendak bebas, justru memilih untuk tidak patuh karena akalnya tunduk kepada nafsunya atau keinginannya. Mengapa demikian? Setiap orang adalah korban pendahulunya. Petani melahirkan petani, pegawai melahirkan pegawai, guru melahirkan guru. Itulah yang umum terjadi. Orang yang jahat biasanya mewarisi watak jahat pendahulunya. Orang yang soleh biasanya orang tuanya soleh juga, dan seterusnya. Memang tidak menutup kemungkinan atau selalu ada pengecualian bahwa orang jahat melahirkan orang baik, orang yang mulia dilahirkan oleh orang yang hina. Namun berapa banyak? Cobalah pelajari sejarah orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh dunia, bahkan kisah para rasul, maka kita akan tahu mana yang bakat atau turunan dan mana yang kerja keras. Sebab apa kejayaan atau kebesaran dibangun, dan sebab apa pula kejayaan suatu negeri atau dinasti dapat runtuh. Dan pelajari pula bagaimana mental, pikiran, semangat, dan kerja keras orang-orang hebat. Bagaimanakah mereka memperoleh ide-ide cemerlang, pemikiran-pemikiran yang tajam dan jernih, yang mampu melampaui zamannya, di mana belum ada yang memiliki kemampuan seperti itu. Lalu apa rahasianya? Tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah para rasulullah yang paling banyak dibaca dan dipelajari, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Dunia mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan di dunia ini. Dan tentu saja sebagai seorang rasul, sumber kekuatannya adalah Tuhan, Zat yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Mujizat. Sebagai manusia yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan sekaligus pelaksana kehendak Tuhan, kesabaran, ketekunan, kecerdasan, serta kebijaksanaan yang bersumber langsung dari Tuhan, bagaikan energi yang tiada habis-habisnya yang mengalir kepadanya. Maka tidak mengherankan bila akhirnya Islam mencapai kemenangan yang gemilang, yang sulit ditandingi oleh siapapun. Memang banyak
penakluk-penakluk besar di dunia ini, bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa Mongol, dan sebagainya. Namun mereka tidak mewariskan agama yang berpedoman moral yang masih dipraktekkan ribuan tahun hingga sekarang. Wahai anak-anakku, murid-muridku, Rasulullah adalah contoh paling sempurna pelaksana kehendak Tuhan atau mandataris Tuhan, atau dalam istilah Jawa dikatakan orang yang melaku bismillah. Nabi Muhammad adalah teladan yang sempurna orang yang melaku bismillah. Lalu apa rahasia melaku bismillah? Jawabannya tentu saja ngaji bismillah. Bagaimanakah ngaji bismillah itu? Ngaji bukan semata-mata membaca atau melantunkan doa atau wirid, namun mempelajari secara serius, istiqomah dan mendalam. Praktek membaca wirid secara istiqomah atau kontinu adalah kunci utama. Dan bimbingan seorang guru spiritual yang murni, yang baik, dan yang berpengalaman adalah suatu keharusan. Hidup adalah karya Tuhan. Bahkan hidup itu Tuhan itu sendiri. Dalam dunia hakikat dan makrifat, dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak Tuhan. Tiada wujud kecuali Tuhan. La maujuda illallah. Tidak ada kejadian tanpa kehendak Tuhan. La maqsuda illallah. Tuhanlah yang punya maksud atas semua kejadian atau peristiwa. Dan manusia adalah mahakarya Tuhan, makhluk paling sempurna di samping Tuhan itu sendiri. Bahkan seluruh rahasia kehidupan ada pada diri manusia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT menyatakan, Al-insanu siri wa ana siruhu. Manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya. Rumus ma'rifat ini adalah kunci utama bagi kita untuk mengenal hakikat Tuhan, sekaligus jati diri hidup dan kehidupan ini. Kesadaran penuh bahwa hidup adalah sifat wajib Tuhan. Selain itu adalah mustahil hidup. Akan mendorong amaliyah kita atau tindakan-tindakan kita yang sesuai dengan ridha Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, dan sesuai dengan larangan-larangan Tuhan. Kesadaran inilah yang membawa kita pada realita melaku bismillah. Manusia hanyalah sekedar alat bagi Tuhan. Hidup jika dihidupkan, bergerak karena digerakkan, sukses karena disukseskan. Bahkan pengabdian pun hanya atas pertolongan Tuhan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, adakah kesadaran ma'rifat seperti ini langgeng dalam hati dan pikiran kita di setiap saat? Bila memang langgeng dan istiqomah, maka kita benar-benar melakukan bismillah, dan hidup kita di muka bumi ini benar-benar menjadi rahmat yang merahmati siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidaklah salah apabila Tuhan menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pengganti Tuhan di muka bumi ini. Mamayu hayuning bawono. Sekian dulu wejangan-wejangan eyang. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.